Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Salindri, NIM A701901116. Di sini saya akan menjelaskan perakitan PC dengan menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Ini merupakan tampilan dari software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Kemudian langsung saja kita menuju ke perakitan. Di dalam perakitan ini kita akan merakit yaitu antara lain motherboard, adapter cards, internal drivers, drivers in external bus, terus internal cables, external cables. Kemudian langsung saja kita menuju ke tes. Yang pertama kita pasang yaitu kita memasang power supply. Power supply ini merupakan komponen yang akan mengkonversi arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijalankan dan dijadikan sumber daya semua komponen komputer. Kemudian kita bisa menyesuaikan letak atau posisi power supply-nya, jangan sampai terbalik. Kemudian jika dirasa sudah benar, maka kemudian dipasangkan. Jangan lupa selanjutnya kita memasangkan skrup untuk power supply-nya agar tidak terlepas. Kita kemudian masuk ke motherboard. Di motherboard ini merupakan papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama komputer. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan seluruh komponen komputer. Yang pertama kita pasang yaitu RAM 1. RAM ini disesuaikan posisinya, kemudian dikunci agar tidak lepas. Selanjutnya kita memasang RAM kedua. Sama seperti pemasangan RAM 1, disesuaikan kemudian baru dipasang. Jangan lupa untuk dikunci agar tidak terlepas. RAM ini merupakan komponen yang bertugas menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses oleh CPU. Semakin besar RAM, maka semakin cepat komputer. Pemasangan RAM sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita memasang prosesor atau CPU. CPU ini merupakan otaknya komputer yang bertugas melakukan kalkulasi perintah yang dijalankan oleh komputer. Kemudian disesuaikan untuk posisinya. Jika sudah, jangan lupa untuk ditutup, kemudian dikunci. Selanjutnya yaitu memasukkan thermal compound. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk menyalurkan panas dari prosesor. Selanjutnya yaitu memasang heatsink. Heatsink ini merupakan komponen untuk mendinginkan temperatur pada komputer agar tidak terlalu panas. Jangan lupa untuk dikencangkan bautnya. Kemudian pasang kabel sesuai posisi dan jangan sampai menggulung. Kemudian dipasang. Setelah sudah selesai pemasangan semuanya, jangan lupa install motherboard. Kemudian disesuaikan pada letak CPU. Jangan sampai terbalik. Jika sudah, jangan lupa untuk memasang skrup pada masing-masing motherboard. Selanjutnya yaitu pemasangan NIC atau Network Interface Card. NIC ini berfungsi untuk menjadi jembatan komputer ke jaringan komputer. Selanjutnya pemasangan skrup pada NIC agar tidak terlepas. Selanjutnya yaitu memasang wireless NIC. Komponen ini hampir sama dengan NIC, namun perbedaannya yaitu tanpa kabel atau wireless.
Jangan lupa untuk memasang skrup. Selanjutnya yaitu memasang video adapter atau VGA card. VGA card ini merupakan komponen untuk merubah sinyal digital komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jangan lupa dipasangkan skrup. Kemudian masuk ke internal drive. Yang pertama dipasang yaitu memasang hard disk drive. Posisikan hard disk dengan benar dan jangan sampai piringannya terbalik. Hard disk ini merupakan media penyimpanan data termasuk sistem operasi. Jangan lupa dipasangkan skrup. Selanjutnya, memasangkan optical drive. Optical drive ini merupakan komponen untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD atau DVD. Setelah disesuaikan, jangan lupa dipasang. Kemudian memasang skrup. Selanjutnya, memasang floppy disk yang fungsinya itu untuk membaca disket. Sesuaikan posisinya. Jika sudah, jangan lupa memasang skrup. Masuk ke internal kabel. Selanjutnya, masuk ke internal kabel. Pada internal kabel ini ada beberapa kabel yang harus dimasukkan atau dipasangkan sesuai dengan lubangnya dan jangan sampai terbalik. Setelah sudah terpasang semuanya, selanjutnya kita memasukkan patah kabel ke dalam lubang. Jika sudah, dihubungkan ke DVD drive. Pasangkan sesuai dengan lubangnya dan jangan sampai terbalik. Setelah itu kita memasang floppy kabel. Sesuaikan dengan lubang agar tidak terbalik. Jika dirasa sudah pas, kemudian dimasukkan. Kemudian sambungkan floppy kabel dengan floppy drive. Sesuaikan dengan lubang, kemudian dipasangkan. Selanjutnya kita memasang SATA kabel atau kabel yang berwarna merah. SATA ini merupakan kepanjangan dari Serial Advanced Technology Attachment. Sedangkan yang kabel yang awal tadi yaitu PATA merupakan Parallel Advanced Technology Attachment. Perbedaannya yaitu PATA kabel itu lebih lebar dan pendek, sedangkan SATA kabel ini berukuran lebih kecil. Jika SATA kabel sudah dimasukkan, kemudian sambungkan ke hard disk. Sesuaikan, jangan sampai terbalik.
Jika semua sudah terpasang, yang terakhir sambungan kabel. Jika sudah, kemudian tutup PC dengan case panel. Selanjutnya, memasang skrup untuk setiap bagian case panel agar tidak terlepas. Kemudian kita menuju ke eksternal kabel. Yang pertama yaitu kabel monitor yang akan menghubungkan CPU ke monitor. Pasangkan. Kemudian keyboard kabel yang berwarna ungu, sesuaikan dengan lubang agar dapat masuk. Setelah keyboard yaitu mouse kabel yang berwarna hijau. Lanjut ke kabel USB. Setelah kabel USB, kemudian ke kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini memiliki fungsi untuk menyambungkan komputer dengan internet. Sesuaikan dengan lubang. Setelah sudah sesuai, kemudian bisa dipasangkan. Lanjut ke pemasangan wireless antena. Setelah itu yang terakhir, memasang power cord. Power cord ini memiliki fungsi untuk menghubungkan CPU dengan arus listrik. Jika pemasangan sudah benar, maka akan menampilkan layar monitor yang menyala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.